produk makanan itu walaupun sama harganya beda-beda pasti dibeli. Produk makanan. Gimana? Contoh ya, KFC FC. itu 60.000 aja dibeli kan? Ya, Terus yang pinggir jalan 5.000 aja dibeli. Iya. Begitu juga pecel pun juga nggak standar harganya. Ada yang 3.000 sampai yang 15.000, 20.000. Anak laki-laki itu kan tanggung jawab orang tua. Iya. Anak perempuan juga iya kan? Lain, Enggak, anak perempuan tanggung jawab laki-laki. Suaminya. Tapi kan Walah. di depan di halayak umum disalahartikan bahwasanya laki-laki itu milik ibunya. Oke. Padahal yang betul anak laki-laki itu milik ibunya dalam hal kalau dia nggak bisa menafkahi istrinya, ibunya anak kakak-kakaknya misalnya saya mati ya, itu adik saya juga tanggung jawab yang laki-laki itu menafkahi istri Ibu. saya. Oh, istri. Bentar aku masih belajar ngepleng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke segmen Guayeng bersama Pecah Telur. Kita kedatangan tamu spesial yaitu Pak Budi. Ini dia Pak Budi. Selondo Arum ya usahanya Pak ya. Iya Pak. Kok tegang men Pak? Tadi kayaknya nyuwantes sekarang jadi tegang. Begitu. Standby langsung. Standby langsung tegang. Nah Pak Budi ini usahanya Selondo Arum. Ini tadi kemarin Mas Surya, Pak Budi nanti bawa produk Pak untuk kita display. Nah sekarang bawa produk banyak banget, di belakang masih ada. Ini memang seperti apa Pak? Kok beda kemasan ini? Ada yang kemasan merah, ada yang aluminium foil ya itu ya, ada yang biasa. Bisa Pak Budi jelaskan, ini kok saya penasaran aja kok produknya banyak Oh ya. kemasannya ya. Ini memang kita untuk target market yang berbeda Pak. Jadi saya ada selondok yang premium, yang itu kemasan standing watch itu Yang silver ini. Yang silver itu aluminium foil. Oh yang silver aluminium foil. Kalau yang merah itu metales. Jadi itu mempengaruhi daya simpan. Oke, kalau yang silver Aluminium foil maksudnya daya simpannya lebih 1 tahun bisa. 1 tahun. Kalau yang apa tadi? Ini metales. Metales. Paper metales. Ini namanya paper metales nggih. Paper metales. Itu 8 bulan. 8 bulan. Itu juga mempengaruhi rasa. Kalau dibungkus itu selondoknya itu atau snack ya, Iya. itu jadi lebih enak. Karena kalau dibanding plastik itu kadang ada aroma plastiknya masuk di situ gitu loh. Iya. Sehingga dia bisa tahan lama. Kalau aluminium foil kenapa dia bisa 1 tahun? Karena udara sama sinar cahaya pun nggak bisa masuk, betul-betul kedap. yang bikin awet tinggi itu. gitu. Jadi lebih awet. Siap. Kalau yang kemasan lama sepertinya yang ini Pak ya, saya pegang ini ya. Ya. Yang ini. Ini kemasan lama. Ya itu yang lama itu. Yang logonya seperti ini. Kalau yang baru logonya seperti itu. Ya rebranding. Oh. Mengarah. Yang ini. Oke. Bedanya sama yang ini, ini ya plastik ada banyak nih. Ya itu Yang plastik ini teman-teman. Plastik yang ada yang apa ketiga. ini 250 gram. Oh ini 250 gram. Itu untuk yang kadang minta curah. Kalau pas lebaran gitu, itu iya. laku itu. Taruh Lebih toples. murah, ya, taruh toples. Jadi Yang lebih gede. yang lebih gede, lebih terjangkau harganya. Terjangkau. lebih- Kalau yang ini di mana ini jualannya? Ini Yang ini berarti ya, yang masih baru. di Kota Blitar aja untuk saat ini masih di Kota Blitar. Segmentasinya maksudnya apa? Segmentasinya masih menengah. Di toko-toko atau apa? Di toko-toko sama rumah makan. Oh, Ya, titip-titip gitu ya. Ya gitu. Kalau yang ini di pusat oleh-oleh. Oh, yang ini di pusat oleh-oleh. Yang itu di rumah makan sama di rumah makan sama di minimarket. minimarket. Ini Kalau ya semuanya di Blitar ya Pak? Saat ini masih di Blitar. oh masih Blitar. Oke. Kan ini baru launching juga ini yang mencoba Yang mana? yang itu dua. Yang dua bagus-bagus ini baru launching. Iya. Hari ini ya. Hari ini launching? Masih tes tapi belum kita Oh, berarti ini sekaligus informasi juga berarti ya bagi yang pecinta selondok. pecinta Selondo Arum terutama ada yang kemasan seperti itu. Mm-mm. Kalau itu rencananya di mana placementnya? Ini saya rencananya mau bikin private label juga kayak
custom ke hotel-hotel itu Mas. Jadi kemasan kecil-kecil, jadi kayak souvenirnya hotel misalnya, restoran, kafe. Jadi dia bisa pesan dengan nama hotelnya kayak sabun-sabun dengan Oh merek hotelnya. alah. Sama ya di rencana mau masukin di outlet bakery Yang lebih premium. yang premium begitu Mas. Menarik sih, Kota Pak. besar Iya, gitu. iya, iya. Kalau harganya terpaut berapa? Untuk Harga jual. Harga jualnya retail itu 15.000. Yang mana? Yang premium itu. Yang ini Iya. 15.000. Kalau yang biasa ini? Yang biasa itu retailnya 8.000 sampai 10.000. Oh 5.000 sampai 10.000. Masih terjangkau lah insya Allah yang premium ini. Iya, Siap, iya, siap. iya. Ngomong-ngomong tentang Blitar itu, Pak Budin memang aslinya Blitar atau mana Pak? Asli saya itu Magelang. Oh, aslinya Magelang. Istrinya yang orang Blitar. Oh istri ya orang Blitar. Iya. Terus berarti yang di sini adalah mertua berarti ya Pak ya? Betul mertuanya. Mertua yang di Blitar. Oke oke oke. Itu karena nyambungnya itu ke saya itu juga penasaran ke zaman kita baliknya lumayan jauh ya Pak. Iya. Ke arah sebelum Pak Budi ke Blitar, yaitu ke Tarakan ya Pak? Iya Tarakan. Kalimantan Utara. Dulu Kalimantan Timur, sekarang Kalimantan Utara. Oh gitu, dulu sempat Pak Budi tuh pas ke sana masih Kalimantan Timur? Sudah mulai pemekaran. Udah mulai pemekaran pas itu? 2012 sudah mulai pemekaran kayaknya. 2012. Tarakan itu penghasil minyak ya? Minyak, Betul ya? minyak. Cuma dia itu kota transit. Oh. Jadi bandara internasional ada, pelabuhan internasional ada kayak gitu. sana. Jadi Berarti gede ya internasional bandara? ya mungkin Singapura aja kayak setahu saya dulu ya, kalau nggak, nanti dikoreksi. Jadi semua barang-barang dari Jawa itu kalau mau didistribusi ke Kalimantan Utara pasti terusnya ke Tarakan. Jadi misalnya kota-kota di sekitarnya kayak Bro, Nunukan, Tanjung Selor, itu Pulau Bunyu, itu ngambil barangnya ya di Tarakan. Jadi memang kota perdagangan lah. Iya iya iya. Itu berarti 2012 tadi Pak Ya, Budi 2010. cerita. Oh 2010 udah ke sana ya? Ya, seiring berjalannya waktu, sekarang setiap pulau di Kalimantan itu Masya Allah ya punya bandara semua. Sekarang Jadi akhirnya imbasnya ya nggak seperti dulu. nggak terpusat dulu di Ya, Tarakan dulu kan gitu terpusat. ya? Sekarang dulu kan kalau orang Nunukan, orang Malino ya itu kabupaten ya. Ya. Kalau mau ke Jakarta, ke Surabaya itu kan ke Tarakan dulu karena bandaranya ada di situ. Sekarang kan enggak punya Lebih merata. merata ada bandara. Berarti secara Tarakan juga lebih sepi berarti ya? Wawalam. Oh, lah. Sekarang wawalam tapi Kan secara traffic berkurang ya? berkurang ya. secara Untuk umum sepinya ya? untuk hotel-hotel mungkin ya. Terdampak sekali hotel-hotel sama bandaranya mungkin gitu. Cerita awal waktu berangkat ke Tarakan itu gimana dulu Pak? Kok bisa sampai jauh banget? Ngapain di Magelang, Tarakan? istri Iya. Blitar. Terus ngapain di pindahnya Tarakan ke gitu ya? Tarakan, Oh iya. ya ini singkat aja ya. Heeh. Jadi saya itu dulu kerja di perkebunan kelapa sawit. Oke. Kerja di sawit. Di sawit sebagai file assistant. Mungkin semacam supervisor ya di sana. Di kebunnya tapi? Di kebunnya. Itu jadi setelah itu kok di sana di sawit itu kok ibadahnya susah gitu. Apa Pak yang bikin gitu? Lah kan nggak ada masjid. Misalnya saya mau Jumatan di aja kebun, harus ya. di kebun kan. Walaupun uangnya banyak percuma, makanannya paling ya pakis Oke. atau telur, ikan asin kayak gitu. Jadi jenuh kan. Iya. Terus saya mikir, wah bagi saya ya mungkin tak nyari yang tenang, akhirnya saya hijrah ke Tarakan. Oh sebelumnya itu di mana Pak? Ya itu di Nunukan. Oh Nunukan. Oh awalnya di namanya. Nunukan. Ya, awalnya di Nunukan. Berarti sebelum kan tadi di Magelang, terus istri di Blitar. Kok ke Nunukan gitu? Oh, saya ketemu istri di Tarakan. Oh. Oke, menikahnya agak telat ini. Jadi berangkat ke sana itu belum posisi nikah. Iya, masih bujang. Kerja. Berarti memang maksudnya itu ya kerja di Kalimantan gitu tuh Pak? Ya, di kerja di sawit Kalimantan gitu tuh. sawit, istri kerja di kota minyak itu Tarakan, Oh, Pertamina, akhirnya rumah sakit. ketika Ya. Pak Budi pindah ke Tarakan ketemu istri di Ya, sana. dijodohkan Mas. Dijodohkan sama siapa Pak? Kok Ya, kepo sama saya.
Gak apa-apa sih Mas. Kok kepo? Aku Emang juga tadi mau tanya gitu. Jadi Emang ternyata tugasnya host kan kepo. Gak boleh kita anteng-anteng. Oh ya udah, gitu kan gak boleh. Ya. Ini nanti bisa di tag, bisa di upload ya. Tapi ini cerita aja. Saya kan memang dulu kan memang anti pacaran ya. Oke. Oh, sudah soleh sejak dulu lah ya. Enggak. Jadi Masya Allah ya. Dulu itu saya kerja di Nunukan. Iya. Ya. Karena saya nggak mau pacaran kan otomatis mainnya ta'aruf ya. Iya. Ya. Jodoh-jodohan gitu loh. oke. Saya kerja di Tarakan, di Nunukan. Put iya ada jodoh di mana Semarang. Saya pulang Semarang. Gak jadi. Habis lah pokoknya. Ada dikenalkan lagi cewek di Jakarta. Gak jadi lagi ta'aruf berkali-kali. Wah sampai akhirnya saya gak akan nikah ini kalau nggak umroh gitu kan. Oh. Karena sudah capek ini dijodohin manusia nggak pernah tembus gitu loh kan habis kan PP. Oh iya uangnya Ya. habis. Memang sempat itu di komen sama saudara lah. Kowe nek ora pacaran kok nembak terus ditolak piye kan kayak gitu. Kan saya memang prinsipnya kalau senang cewek ya sudah dilamar. Nanti kalau enggak ketika kamu senang perempuan terus nembak terus ditolak piye? Ya nembak lagi sampai 100 kali masa Allah enggak melas sama saya kayak gitu. Jadi diketahui tapi ya memang betul alhamdulillah ya ketika dapat jodoh ya yang Allah yang milihkan sendiri gitu. Tapi sampai 100 kali enggak? Enggak sampai. Ya cuman kan kadang ketakutan kita itu kayak gitu. Iya. Tapi sampai penasaran sampai berapa kali? 4 kali aja. Ada Pak teman saya lebih parah, 14 kali. Di belakang, kebetulan di belakang layar. Ya mungkin yang 14 kali itu karena kelamaan. Kelamaan. Jadi ketika cewek itu mau, saya langsung nikahin sebelum dia berubah pikiran gitu loh. Jadi langsung. Mumpung khilaf. Ya, langsung, ya gitu. Karena kalau kadang kan ketika dia mau kan, Iya. diem nggak segera direspon berubah pikiran. Oh iya, itu ketika mau berarti ketemu langsung di Tarakan, mau langsung gitu ya. Saya telepon orang tuanya, saya telepon nikah seminggu kemudian nikah gitu. Wah, cukup Ketika ya, ekspres ya. Iya. Iya, Itu sih iya. cerita singkat sekali. Oh baru ditarakan pas menikahnya lah. Ditarakan aktivitasnya apa Pak Budi? Ditarakan aktivitasnya dulu kan karena betul-betul hijrah ya. Jadi saya tinggal di masjid dulu. Karena mungkin waktu itu umur 28 tahun ya kan. Saya sampai tanya sama bapak saya, Pak dulu menikah umur berapa Pak? Umur 28, lah ini anakmu 32 tahun belum rabi. Ayo prihatin Pak, tunggu lagi anakmu kayak gitu. Jadi gitu. 32 tahun itu ya? Ya saya menikahnya umur 32. Iya. Alhamdulillah gitu. Jadi seperti itu. Tinggal di masjid. Tinggal di masjid sama teman-teman jamaah gitu kan. Atau kerja. Bahkan ketika tinggal di masjid pun karena nggak ada kamar, laptop sama HP saya itu hilang. Jadi jodohnya itu nggak sengaja. Saya kan tinggal di masjid. Ya. Teman saya bilang, ada perempuan, bagus. Saya tahu diri karena saya nggak punya HP. HP saya waktu itu masih Samsung yang yang jelek tuh Pak, yang zaman dulu tuh. Ya, inilah nomornya, saya simpen dulu. Karena nggak tahu, rupanya saya simpen tuh keliru ngesen Mas. Kosong, akhirnya dia ngerespon. Itulah sebenarnya saya sebenarnya nggak mau dijodohin karena tahu kondisi saya itu, saya tinggal di masjid, gaji saya juga belum pasti, makanya ketika ada yang nawarin, oh ya nggak apa-apa. Saya rencananya itu mau saya simpen nomornya simpen. Tapi malah karena waktu Samsung malah ngirim karena dulu kan biasa pakai Nokia ya. Jadi kalau itu HP-nya siapa Samsung gitu? Temen juga. Pinjem gitu ya? Pinjem itu. Gitu. Samsung Tuti itu tuh Mas. Iya. Loh, ternyata gadisnya merespon akhirnya. Oh, yang akhirnya jadi awalnya gitu ya. Awalnya nggak sengaja ya. Berawal dari kecelakaan Mas. Iya, kecelakaan. Karena Akhirnya jadi jodoh. Sadar diri. Waduh, aku manggon ning masjid. Berarti pas waktu menikah itu kondisi ekonomi sangat terpuruk ya Pak ya? Ya, iya masih 1 juta. Tapi malah berani menikah. Dulu di sawit yang gajinya besar nggak berani nikah. Kok berani? Kenapa? Ya karena mungkin setelah akidahnya tahu bahwasanya yang ngasih rezeki itu Allah. Nggak khawatir. Ya, jadi saya cuma ngomong sama istri saya gini. Gimana tuh? Dengan rasa, ya karena kita maklum kita sudah ngaji ya dikit-dikit. Saya nggak bisa menjanjikan apa-apa untuk dunia gitu. Tapi saya yakin jika kita berdoa sama Allah, kita pasti kaya gitu. Tapi kalau surga akhirat insya Allah saya bisa menyelamatkan dari neraka. Yang penting kan kalau
Surga neraka kan sudah ada panduannya, saya pasti bisa, Yakin sekali Pak. Harus yakin ya? Harus yakin. Oh. Ya sama kita takut sama setan, kalau kita takut ya sudah masuk neraka. Oh. Ya kan mau musuh kita setan. Iya. Berarti Kalau masalah akhirat harus yakin. kalau masalah akhirat insya Allah bisa menyelamatkan kita ke akhirat. Iya, Membawa kita ke menyelamatkan surga. bisa menyelamatkan kita, minimal menyelamatkan kita dari Neraka. neraka. Karena sudah ditulis semua sama Allah. Kalau mau selamat dari neraka, Ini rumusnya. Ini rumusnya kan sudah ada kan, kuncinya cuma satu, takwa. Kerjakan perintahnya, jauhi larangannya. Kalau itu saya yakin. Oh, tapi kalau dunia belum. Belum. Tapi yang punya cuma keimanan, keyakinan. Kalau kita bertakwa sama Allah, kata Allah kan wa mayyattaqillaha yaj'alhu mahraja. Ya. Yang kurang lebih artinya barang siapa yang bertakwa kepadaku dengan sebenar-benar takwa, maka akan diadakan rezeki, jalan keluar dan diberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Betul. Itu sudah Masya Allah saya rasakan tadi kayak contoh jualan selondok kayak gini. Iya. Cuma selondok semua orang kan bisa gitu. Iya. Yang bikin laris itu bukan saya kayak gitu. Jadi dengan keyakinan itu alhamdulillah ya sudah pencapaian ya. Alhamdulillah sudah kami rasakan kayak gitu. Saya malah penasaran sih Pak Budi. Backgroundnya Pak Budi dulu itu apa mondokan gitu dari dulu atau gimana? Backgroundnya saya itu dulu juga nggak mondok, nakal, cuman alhamdulillah walaupun nakal, walaupun ya mall ya mungkin kayak dulu, tapi masih 5 waktu masih terjaga gitu, makanya masih Allah tolong. Nakal tapi tetap sholat. Iya walaupun ya tahu sendiri anak muda kan, walaupun naik gunung, walaupun apa itu, wah ngomong tapi, wah wayatan sampai teman-teman tuh dulu dia, wah premannya tobat, padahal saya cuma, wah ini wayatan nih, jadi cuma itu aja sih. Nah. Jadi walaupun nakal, kalau ada sholat tetap langsung ke sholat gitu. Bahkan ketika saya main pun. Main apa itu? Ya maksudnya main nongkrong ya sama. Oh main ya, waktu biasa. masih bujangan kan, ibu saya itu manggil, Bud, mulai sholat, waduh, ya kan mungkin malu ya, tapi saya tetap pulang kayak gitu kan. Jadi memang didikan orang tua gitu ya? Iya memang sholat itu wajib. Kadang kan waktu itu banyak atau subat-subat muncul. Wah kok gini-gini. Wes makku cuma bilang, wes sementingnya sholat lillahi ta'ala rasa mikir yang aneh-aneh. Kadang kan lintasan pikiran kan banyak tuh pemikiran aliran-aliran. Wes yang penting gue sholat kayak gitu. Jadi ya seperti itu mungkin. Jadi akhirnya terselamatkan gitu ya? Terselamatkan. Ya sama mungkin berbakti sama orang tua itu juga pengaruhnya gede sekali itu. Nah, bikin kita beruntung itu. Di sana itu berapa lama Pak di Tarakan itu? Di Tarakan saya 2011, 2012 menikah, 2019 pulang. Oh lama. 2019? Iya. Dari 2011 Mas Surya? Iya. 8 tahun? 8 tahun. Iya 8 tahun. Nah itu kegiatannya setelah 8 tahun setelah nikah itu? Di masjid cuma 7 bulan. 7 bulan. Ya, setelah itu menikah kita ngontrak ya kan. Oh iya. Kita ngontrak sama istri, alhamdulillah istri juga perawat di rumah sakit Pertamina. Oh udah kerja di sana. Ya istrinya kalau dulu ya gajinya gede istri, itu kan karena istri. Berarti disubsidi sama istri? Ya pasti awal-awal. Awal-awal semuanya, bahkan biaya pernikahan yang nanggung istri gitu. semua. Kok Iya lanjut dulu. Sampai daging sapinya pun datangkan dari Jawa bapaknya kan gitu. Maksudnya istrinya kok mau gitu loh sama Mas Pak Budi? Lah itu sebelum berubah pikiran kuncinya di situ. Sebelum kilafnya berhenti, ngomong kilaf. Tapi Pak Budi gak pernah tanya kok mau gitu sama Pak Budi kan lagi terpuruk. Istri saya itu dijodohkan oleh kakaknya. Kakaknya itu teman saya yang masjid itu loh. Nah, jamaahnya dulu kan temennya udah tahu lah kalau di situ kan memang ahlu sunnah, insya Allah kalau sholat terjaga pikirannya cuma situ aja sih kayak gitu. Gitu. Jadi intinya juga orientasinya akhirat ya, bukan orientasinya memang akhirat. Bukan dunia. Okay. Habis itu kerja apa Pak setelah nikah itu Pak? Setelah menikah alhamdulillah saya kerja di Unilever sebagai sales. Oh di sana Tarakan? Tarakan, okay. Sales terus setelah menguasai ilmu sales sebentar, Tarakan itu kan kecil ya. Di Unilever itu memang Masya Allah ya, kalau untuk distribusi keren, memang paling baik nomor 1 di dunia ya Unilever itu. Salesnya itu untuk Unilever itu Tarakan aja itu waktu itu 8 salesnya. Padahal kecil ya? Iya, jadi salesnya itu ada yang modern market sendiri, second dealer sendiri. Second dealer itu kayak grosir mas. Terus R1, R2, R3 ada.
R1, R2, R3 itu apa? Retail 1, retail 2, retail 3. Bedanya apa bedanya? Kalau retail 1 itu yang laris mungkin ya, toko yang gede laris. Oh, mungkin yang ya. omsetnya lumayan gitu ya. Retail 2 di bawahnya itu digarap semua. Nah saya keluar, akhirnya saya setelah paham dunia Retail. penjualan akhirnya saya keluar. Karena saya pindah di Perfetti. Apa itu? Perfetti Fun Meal itu produknya Big Bubble, Happy Dance. Oh, consumer good juga tetap Ya ya, Pak? permen. Oke. Permen Happy itu. Den, Happy Happy Den Den. itu ya. Oh, Permen karet. iya, iya. Mentos gitu kan. Iya. Karena dia salesnya cuma 2, berarti kan ada ribuan toko nggak tercover. Oke. Ya alhamdulillah saya keluar itu akhirnya kan saya nguasai toko semua jadi. Oh gitu. Ya, setelah itu kan kenal toko banyak. Tapi memang Mas Tes dari segi kenapa keluar dari Unilever ke Happy Den, apa memang gajinya lebih tinggi atau seperti apa? Yang pertama saya kan nggak mau ya jadi, ini nanti bisa di-take ya. Bisa dipotong, Potong. tapi kayaknya enggak. Jadi gini, saya itu nggak mau jadi supervisor. Oh, enggak mau jadi supervisor. Kalau nggak mau jadi supervisor, otomatis jadi sales. Gitu? Oke. Iya. Kan banyak sales Unilever, bahkan sales teman-teman kita sales itu kan banyak yang umurnya 40 tahun masih jadi sales. Iya. Jadi nanti gaji tetap sama yang lulus SMA, Oh. sama yang baru masuk. Happy Den enggak, beda sistem langsung. Kan saya up sendiri, saya beli di pabrik langsung. Itu sendiri. Berarti bukan ikut orang itu ya? Tapi masih ikut orang, tapi gajinya kecil. 600 dapat 600.000 aja gitu ya. Cuman kan saya bisa ngambil, walaupun ngambil 100.000 kan harganya tetap harga grosir menang di situ. Oke. Nah saya langsung jualnya ke toko-toko. Jadi semi pegawai, semi Iya sih, pebisnis aku nggak juga. paham sih maksudnya. Dapat pegawai tapi dapat komisi Intinya juga. saya nggak resmi. Dia itu cuma rekrut kanvaser aja. Perfect itu rekrut kanvaser. Kayak freelance gitu mungkin freelance ya. untuk distribusi, saya cuma disubsidi bensin aja. Oh. Tapi saya dikasih kelebihan, walaupun ngambil senilai 100.000, tapi bisa dapat harga, Bawah. ya harga pabrik lah kayak Harga gitu. pabrik. Jadi, Nanti ada selisih margin untuk Pak ya, Budi. saya masih margin. Lumayan di situ ya. Ya lumayan tembus 10 juta kayak gitu. Bersih kan. Terus kerjanya juga sebentar. Oh. Jam 6 kerja kan tinggal ngedrop aja. Soalnya udah kenal toko-toko semua. Kan salesnya cuma 2 saya bilang. Unilever kan 8. Iya. Iya. Jadi kayak yang R1, R2, R3 yang Iya, saya gede-gede semua. babat Ya, semua. Sudah tak babat. Malah target saya cuma 600.000 per hari. 600.000 itu satu toko aja Udah saya terlaris. sudah dapat bensin. Jadi saya Iya. seperti itu. Oh gitu. Di situ lama di Happy. Di itu Di permen lama. 2 tahun setelah itu saya bisnis parfum. Kalau itu sendiri. bisnis sendiri. Bukan, itu teman juga karena modalnya gede. Parfum minyak wangi Iya. itu yang nyong-nyong itu ya dulu disebut nyong-nyong waktu kebetulan saya juga perintis itu. Iya. Jadi waktu itu di toko-toko belum ada itu yang di eceran 8.000 itu. Saya kalau sini 10.000 ya. Oh. Nah, saya dikasih kepercayaan sama temen, sudah nanti dibayar yang laku aja. Jadi itu untuk mematahkan mindset bahwa bisnis butuh modal. Ternyata enggak, yang penting kita punya ilmu, punya jaringan banyak, Punya koneksi. koneksi sudah. Dia juga terbantu karena semenjak saya pegang dia cuma nyuplai saya aja, alhamdulillah sudah cukup kayak gitu. Jadi nggak pakai modal itu ya? Enggak pakai modal, jadi saya cuma barang laku, saya untungnya itu 3.000 loh satu botolnya. Kalau satu toko nitip, satu toko itu kalau ditarakan alhamdulillah itu seminggu sekali bisa ada yang 3 losin sama 6 losin. Oh, banyak. Satu toko. Kan karena saya langsung masuknya ke toko besar semua. Jadi toko besar itu juga market. Kok dari permen keluar bisnis parfum kenapa? Atau pengen bisnis sudah? Atau karena sesuatu? Ya karena cuan aja sih. Oh, karena kerjanya di juga sini ada- nyantai, kerjanya nyantai. Untungnya gede, satu botol 3.000. 3.000. Sekali jualan saya kadang sehari 50 losin. Tapi maksudnya langsung bakar kapal? Maksudnya langsung pindah atau tes market dulu atau gimana? Ya pertama tes market dulu. Oh. Terus gitu kan. Ya waktu babatnya waktu saya masih di Unilever. Oh, udah lama Mbak Bate berarti Ya, ya? jadi gini Pak. Unilever ini kalau ini jadi di Kalimantan tuh memang salesnya idola. Kok bisa gitu? Maksudnya gimana? Kayak Karena direbutin barangnya gitu ya? susah direbutin. Oh. Kalau orang bawa barang selain Unilever itu dia yang nawarin kadang pembelinya nggak mau. Iya, Tapi kalau iya. kita sebagai sales Unilever ketika kita masuk toko kita itu cuma nyatet aja, Mas
Pepsodent. Dia yang ngomong tokonya, kita cuma nyadar. Kan barangnya ada buahnya Buahnya, itu, iya, Sariwangi, Pepsodent, Lifebuoy. Dan itu barang fast moving semua kan, Rexona. Nah, kompetitornya kalau di sana Unilever, Wings. Oke. Kalau di sini kompetitornya Pak, sama-sama Unilever. Unilever sama Unilever. Iya, Unilever Blitar, Unilever Malang gitu. Oh. Jadi sama-sama ngedrop iya, perang iya. harga sini. Iya, sini. iya, Kalau iya, di sana Lebih ketat. betul-betul sales Unilever itu raja. Jadi ketika saya nawari produk parfum, mereka itu mau nolak sungkan. Karena sales Unilever. Ya, Nanti daripada takut nanti dia nggak dikasih di stok, barang. nggak disuplai. Kan kayak gitu juga. Iya. Padahal saya nggak ada kayak Tendensi gitu, ke udah ada sana. tendensi seperti itu. Tapi harus menyenangkan hati sales lah. Iya. Dulu malah Biar dikasih direbutan barang, ya. ya. Barangnya itu. Iya. Oh gitu di sana. Berarti ya Udah lama. udah lama dan stabil maksudnya akhirnya di sana Iya, secara sudah ya Masya Allah, Alhamdulillah cukup lah. Untuk, sampai beli aset juga di sana, ya Pak. beli aset, sudah ya itu Beli daftar rumah. haji, ya beli tanah, daftar haji, beli mobil juga. Daftar haji. Ya, sudah Udah kita- haji malan. Belum, sudah daftar, dapat nomor porsinya aja. Intinya memang kalau Tarakan memang kota dagang ya, jadi insya Allah memang waktu itu Iya. memang Nah berarti beli aset itu memang karena mau jangka panjang tinggal di sana. iya. Oh gitu. Niat awalnya mau Niat awalnya mau di sana. mau di sana aja udah betah banget Udah berarti betah, ya. ya kan udah jadi semua. Iya ya. Oke. Istri juga kerja juga udah enak Iya, gitu. udah enak. Udah senior lah istilahnya kan. Udah kepala lah, sudah Udah tingkat kepala perawat. Ya, sudah ya kepala perawat lah. Ruangan lah dia spesialis apa ya ICU itu yang pakai regulator yang pakai Oh apa itu. iya. Nah terus kok memutuskan untuk pulang ke Blitar itu apa alasannya? 2019 ini Pak ya. 2019. Nah itu dulu kan mungkin belum bicara masalah parenting ya dulu masalah hidayah dulu kan anak saya tak titipin ke Jawa itu yang bikin Di Blitar. di Magelang. Oh di Magelang. Oke. Iya. Jadi apa? Saya merasakan perubahan psikologi yang nampak sekali di anak saya itu makanya yang itu memutuskan saya pulang Mas. Apa aja tadi itu Pak Apa yang aja dirasain? contoh parenting yang Pak dirasakan? Soalnya saya juga orang tua dan anak saya kecil-kecil gitu Pak. Iya. Nanti bisa saya jadikan pelajaran Oke. juga. Nanti jangan-jangan anak saya ada indikasi terus tapi saya nggak tahu gitu. Jadi gini, waktu itu kan ditelepon mau tapi lama-lama kok nggak mau itu yang pertama. Itu umur berapa? Ya TK. Oh. Terus namanya kita kan orang tua kan sebenarnya nanti saya mikirnya nanti pasti dibalas saya gitu loh. Oh. Itu pasti dibalas nanti saya sibuk nyari duit. Nanti tua paling ya dibalas sama anak aku. Dititipin anaknya dia juga lah kurang lebih seperti itu. Itu pasti itu hukumnya itu seperti itu. Waduh. Ya boleh nitip orang tua yang penting kita tetap jadi satu. Ini kan jauh kan jadi efeknya tuh gak bagus apalagi diasuh orang tua. Itu kan pasti dimanja tuh kalau sama orang tua kan. Sama kakek neneknya. Ya, pasti dibolehin semua. Itu anak pertama ya? Ya anak pertama. Nah, kok pertimbangannya dulu nggak diajak ke Lah betul Tarakan? sama. Saya juga mau tanya itu. Kok nggak Kan diajak udah ke stabil, Tarakan? udah Nah. ini. Waktu itu pertimbangannya apa Pak? Pertimbangannya kenapa ya kok waktu itu ya karena jenuh semua orang itu rata-rata pasti ingin balik ke kampung sih. Maksudnya si Anaknya. putranya, ya Oh, putranya anaknya kenapa nggak kok? diajak? Lingkungannya, Oh gitu. lingkungannya Tarakan itu bahkan sudah ditenarkan oleh stand up komedi namanya Deswin Fakih sampean tonton. Iya. Saya belum tahu itu. Iya belum. Itu Tarakan kan memang terkenal narkoba EPNN gitu Waktu loh, itu ya? Ya itu. Waktu Ya itu. sekarang kan kayak gitu. Oh, jadi Masih khawatirnya anak-anak itu. ngelem gitu lingkungannya kan. Terus juga apa ya? Pendidikan menurut saya itu masih Bagusan di Jawa. Jawa. Gitu loh banyak Itu banyak pilihan, pertimbangannya. banyak pilihan gitu loh Mas. Tapi dengan ketika sudah mengetahui budaya seperti itu di Tarakan kok malah punya aset di sana. Berarti kan harusnya asetnya di Jawa aja gitu. Nah, itu waktu itu saya beli di situ karena asetnya itu tanahnya itu memang dekat dengan pondok, Pak. Oh jadi agak lebih terjamin. Agak lebih terjamin begitu. Oh. Nah, seiring berjalannya waktu kok anaknya kayak gitu terus ya kebetulan sering dengar ceramah-ceramah kajian ya tentang orang tua gitu Iya. loh. Jadi Iya, kayak iya, wah iya. ya ini saya anak laki-laki. Orang tua kalau jauh, nah kebetulan saya memang sama orang tua dekat gitu loh.
bolak-balik pulang kan juga mahal juga Iya. tiketnya kan, apalagi sekarang. Wis akhirnya memutuskan untuk pulang. Terus sama orang tua istri juga menyuruh pulang juga gitu. Ya, berarti yang nyuruh pulang dari orang tua Dari istri? orang tua istri. Oh gitu. Oke. Tapi dulu anak saya tak titip orang tua saya. Orang gitu. tuanya Pak Budi di Magelang. Iya. Oh gitu. Iya. Jadi yang nyuruh itu mertua, itu juga dasarnya karena anak, Pak? Dasarnya mungkin karena pengen ditemani juga. Oh. Kan sendirian. Dia bilang gini, quote-nya itu masih tak pegang itu. Wes toh, kowe ke mulai kalau Allah ngasih rezeki kamu sebulan berapa puluh juta, Iya. mau kamu cari di Kalimantan ya kan, mau kamu cari di Arab Saudi, di Korea atau di Blitar sama. Maupun yang nyari itu dua-duanya, suami istri bekerja, kalau memang jatahmu segitu, ya segitu. Mau kerjanya itu dari jam 6 pagi sampai jam 11 malam, memang jatahnya begitu. Tapi kalau walaupun kerjanya dari jam 8 sampai jam 3 sore, segitu tetap segitu begitu. Dan itu memang benar adanya. Itu dari Tapi ya bertahap mencapai itu. dari mertua Iya. yang bicara seperti itu. Saya konsultasi dengan Ustadz. Oh, alah. Saya kan menyayangkan istri saya kan udah posisinya udah bagus di pertama digas. Sementara saya dari minyak wangi, apalagi kalau musiman kayak kurma kan saya juga alhamdulillah lah. Suplai kurma. Suplai kurma lumayan lah ke toko-toko kayak gitu. Tapi setelah itu ya udahlah bismillah dengan agak berat. Iya. Meninggalkan potensi income biasa. Berapa waktu di sana yang sudah rutin yang didapat itu? Rutin insya Allah 17 juta dapat. Dapat. Berdua. Ya berdua. Oh, Tapi kan kerjanya nyantai sudah gitu loh. Karena sudah cuma- enak lah, cuman sudah tersistem telepon lah ya. kayak gitu. Belum lagi aset-aset ada di sana juga. Iya. Pasti dilema sih. Saya Iya, juga betul. kalau di kondisi itu pasti dilema banget. Tadi konsultasinya sama Ustadz tadi itu, Pak. Iya. Nah, Itu keras. Jadi disuruh pulangnya itu dari tahun berapa, Pak? ya kalau dari ketika anak tak titip, kan sebenarnya udah bentrok kan kita. Oke. Ya sudah jarak 6 bulan. Oh, 6 bulanan. Kira-kira gitu. Itu akhirnya buat memantapkan konsultasi sama Ustadz tadi. Iya itu. Ustadz tadi. Terus akhirnya milih pulang ke Iya. Blitar. Lah terus aset yang di sana? Dijual pun ngawur jualnya. Ngawur Maksudnya ya jual murah-murah. Jual murah. Oh gitu. Padahal setelah tahu nyapo tak dol ngerti tak go mulai wae iso numpak kapal bahkan lebih murah gitu. Gimana maksudnya? Ya misalnya saya kan dulu ada mobil, daripada jual saya murah mendingan apa ya balik nama Bawa dibawa sini. naik kapal aja paling 5 juta di sini masih tinggi. Bisa. Ya. Berarti semuanya langsung Iya, dijual di sana, dijual Pak, ya? sama disedekahkan teman-teman misalnya kayak yang padahal kordanya juga bagus-bagus kita. Iya. Yang disediakan apanya? Ya kayak meja, korden, ya gitu ya enggak. Kalau yang tanah dijual, tanah. Karena dijual. Karena dijual. Ya. Berarti yang bikin yakin omongan Ustadz. Ustadz tadi yang kalau dimanapun rezekimu akan tetap sama. Nah ini aku penasaran sebentar Mas. Penasaran. Jadi sekarang kan kadang-kadang Ustadz itu ada banyak ya Pak Budi ya. Bahkan di YouTube aja ada banyak. Misal kita belum punya, gimana sih cara kita kayak memilih Ustadz yang mungkin kita itu bisa menjadikan pembimbing kita atau menjadi panutan itu kalau Pak Budi seperti apa? Selama ini ya kalau yang saya jadikan panutan tuh yang ramahnya sih yang apa ya lebih ke tematik gitu loh. Tematik. Kajian yang betul-betul kita tambah skill ilmu kita misalnya. Bukan tentang- kajian-kajian umum Iya. gitu-gitu. Ya sama selama ini sih itu aja. Maksudnya mungkin Ustadz yang beneran berilmu. Ya bukan yang comot ya kan. Kadang manusia ini kan orang pakai kopi aja disebut ustadz. Oh iya. Itu standar gandanya di situ. Tapi kalau mau cukur rambut Ya. dia harus yang berilmu, ya kan? Kan nggak mungkin, Mas cukur rambut walaupun sampean S3 ekonomi kan nggak mungkin saya nyuruh. Tapi sekarang Iya. yang bicara agama banyak mulai dari Betul. semua mau dokter, mau guru, ya kan pedagang, semuanya kan ngomong masalah agama dan itu dipegang. Dan biasanya kalau
Kalau udah jadi tersangka itu juga biasanya pakai kopiah Pak. Di pengadilan itu jadi pakai kopiah. Kalau kopiah itu jadi standar itu Ustadz, begitu masuk tersangka pesakitan mereka mulai pakai kopiahnya. Itu berarti Ustadz di Tarakan atau Ustadz di Blitar yang diajak konsultasi Pak? Di Magelang. Oh di Magelang. Satu Magelang. Ustadz Teman sana. jamaah gitu kan. Wah bingung kayak gitu. Iya. Tapi ya alhamdulillah itu yang saya lupa ayatnya berapa tapi di dalam Al-Quran sudah dijelaskan barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah maka Allah akan ganti lebih baik. Iya. Saya pernah dengar itu juga. Ini saya rasakan sendiri contoh saya sekarang ya. Saya tuh coba dulu saya tahu ilmu ekonomi pasti sudah kaya raya dulu. Dulu kan saya jualan kan modal bismillah Mas. Coba saya kenal MBC, SBC, IBF mungkin saya sudah wow ya kayak gitu. Jadi akhirnya saya dapat wah ilmu marketing, manajemen, ngomong kayak gitu kan. Jadi betul-betul dapat teman-teman yang soleh lah di Blitar ini khususnya saya rasakan gitu. Iya, berarti pulang itu langsung ke Blitar Pak ya, bukan ke Magelang, langsung ke Blitar. Langsung ke Blitar. Nah, waktu setelah pulang aktivitasnya Pak Budi apa waktu itu? Wah itu sebelum terjun di Selondok, saya karena memang mau jualan Selondok ya, saya kerja di distributor lagi. Distributor apa? BMS, Sininggarum, Pojok. Itu tapi udah kepikiran nanti mau jualan Selondok? Ya. Oh sudah kepikiran dari awal? Nah makanya BMS itu apa sih? Bersama Manuju Sukses. Oh itu nama sebuah usaha. Ya, distributor, dia distribusi Inaco, terus Sweety, Meris kah kalau nggak salah. Setelah itu di situ 5 bulan terus saya pindah ke SMS Sinar Mentari Sukses punya Pak siapa itu Pak Abu. Distributor juga ini yang punya Surya, Kediri minimarket Surya itu. Bukan Mas Surya ini. Saya punyanya istri saya. Punyanya Allah. Distributor Baygon, hit. Berarti juga merintis dengan ikut di retail di lokal sini gitu ya maksudnya. Memang sesuai bidangnya Pak Budi ya, pengalamannya Pak Budi. Karena kenapa saya ikut orang dulu? Kenapa Pak Budi? Saya kan masih buta tentang Blitar. Saya harus menguasai teritori, ya kan? Menguasai karakter toko, sama menguasai karakter pemilik toko. Karena nanti saya mainnya konsinyasi. Karena kalau konsinyasi asal nitip, pasti toko mau. Iya. Tapi bayarnya ya nggak mau. Laku apa tidak gitu. Iya. Terus kalau kita nggak ikut orang dulu, ketika kita nawari toko yang besar, kalau nggak kenal, ya nggak punya reputasi ya. Ya barangmu apa, apalagi produk baru Pak ini dulu. Tolak pasti. Tapi ketika kita sudah ikut orang, ketika saya memasuki toko yang rame, pasti dia order barangku dulu. Mas, order Inaco, ini 10 karton. Saya tinggal bilang minta maaf. Wah, maaf Pak, saya sekarang usaha sendiri. Wah, apa iki bagus iki. Wah, ada kayak gitu. Wes barangmu kayak kono. Jadi langsung dapat display yang menarik. Itu ikut orang itu berapa lama? Setahun lebih lah. 15 lumayan bulan. Ya. Tapi kan saya dapat income dari parfum dulu. Oh masih dapat income dari parfum. Kan tak suruh jalankan temen. Oh di sana. Di sana. Parfumnya masih tak jalankan dulu, masih lumayan lah, masih dapat 7 juta per bulan. Gitu. Sampai sekarang dapat? Sekarang kayaknya sudah ya. Udah menurun? Udah menurun terus diteruskan beliau sendiri. Nah ngomong-ngomong tentang parfum kok nggak lanjutin itu di Blitar Pak? Nah saya sudah survei dulu, udah riset di sini. Iya, hasilnya gimana itu? Hasilnya ada yang nitip 3 lusin 6 bulan nggak berkurang. Marketnya nggak bagus. Iya marketnya nggak bagus. Oh gitu, terkait Blitar. Akhirnya itu kenapa nggak jadi, nggak diambil jalan terus juga itu. pemainnya ramai kan di sini, parfum ini. Persaingannya lebih ketat. Berarti Mas Surya, Pak Budi ini kalau usaha risetnya bagus. Dia riset dulu, nggak insting aja atau nggak langsung gitu loh. Ya, Mas. Gitu Pak Budi ya. Ya waktu itu riset masih berdasarkan pengalaman, bukan berdasarkan teori. Memang teorinya seperti apa? Riset. Teorinya itu wah Masya Allah. Banyak ya? Iya banyak ternyata ada metodenya. Tapi itu sudah berdasarkan teori sih sebenarnya. Teori kan udah mapping. Terus malah berdasarkan praktek saya kira lebih mancep gitu ya. Lebih benar-benar bagus gitu. Iya. Nah berarti ide Selondok malah udah ada dari awal. Udah dari awal. Itu kenapa Pak kok kepikirannya Selondok dari sekian banyak jenis snack yang ada?
kok kepikirannya selondok gitu? Oh, selondok. Karena selondok ini saya kan penghasil selondok ya. Di Magelang. Di Magelang. Selama ini kan masih karena tradisional jadi nggak begitu digarap terlalu serius. Iya. Saya ingin mengenalkan selondok ini bisa kok bersaing dengan snack kekinian. Asalkan dikemas dengan bagus, produksinya juga bagus, ramah lingkungan, terus dipilih dari bahan-bahan yang alami, insya Allah bisa bersaing gitu. Iya. Terus ini kan sudah 40 tahun toh selondoknya ini. Oh, dari 40 tahun usianya. Ya, lebih kok dari dulu gitu-gitu aja. Intinya ingin mengangkat makanan lokal. Iya. Siapa tahu bisa jadi makanan khas. Iya, tapi testimoni juga Mas Surya. Dan dulu ketika aku datang ke tempatnya Pak Budi, itu kan pertama kali saya berkenalan dengan selondok. Karena sebelumnya juga nggak pernah tahu ada snack namanya selondok. Iya. Nah, saya kan nggak ada pembanding. Oh enak ya, ini gurih dan sebagainya. Iya. Dulu kan Pak Budi kan, oh ini paling enak gitu katanya ya. Saya nggak percaya, maksudnya saya nggak ada pembanding. Karena ya udah tak rasain enak. Tapi kemudian kan saya keliling-keliling kan. Saya di tempat-tempat lain itu nyobain selondok Mas. Oke. Tapi memang tidak ada yang serenyah yang ini gitu Pak ya. Budi, Maksudnya sudah pernah nyoba? Pernah dulu pas juga dapatnya sampel. Oh, ini boleh dibuka enggak ini? Boleh, apalagi yang bagus ini. Yang mana? Ini bisa dibuka mudah? Harus ada gunting ada gunting tuh. Oh, enak gininya, Kayaknya ada itunya. gininya. Kayaknya Tak buka enggak apa-apa ya? Iya boleh. Nanti invoice dikirim ke admin. Nah, ini kita cobain ya teman-teman. Ini gurih kok. Jadi saya tuh sebenarnya pengen nyetok terus di rumah, pengen beli terus. Cuma saya lagi program diet. Saya tuh khawatir kalau saya pesen ini nggak berhenti makan Mas Surya. Iya sih ini racun. Dalam hal itu racun karena pengen terus aja nggak berhenti. Sekali ngambil langsung aja. Ini Mas Surya, dicobain Mas Surya. Racun yang positif ini. Karena bikin nggak bisa berhenti. Kita cobain. Pak Budi juga harus nyobain. Ya boleh. Budi nggak nyobain sih. Pak nggak ketok. Klik lah sana. Kameramennya nanti aja. Enak nih. Oh ya saya jawab ya. Insya Allah selondok ini makanan sehat. Makanan sehat? Nggak bikin gemuk. Karena dia free gluten Pak. Free gluten. Terus bahan-bahannya juga alami. Tidak ada tepung terigu. Jadi memang tepung singkong sama tapioka. Dan value-nya selondok arum ini dia sudah ada nutrition fact-nya. Jadi insya Allah aman nih. Kalorinya cuma 100 gini tuh. Itu nutrition fact-nya bener enggak? Bener. Nanti kita panggil dokter detektif untuk detektif. Kita sudah uji lab di Sigma Lab Surabaya. Ini bener ini, yang tertulis bener-bener yang bener, yang real. Enggak abal-abal kan? Enggak, asli ini. Wah. Jadi insya Allah Aman Mas Agung, nggak bikin tambah gemuk kecuali berapa pickup gitu ya mungkin tetap gemuk sih. Makannya berapa pickup. Nah, lupa tadi sampai mana maksudnya. Itu berarti ngawalinya, ngerintisnya, minum dulu Pak Budi. Atau dikasih madu, ini sponsor kita madu Pak Budi. Oh iya, madu ya. Madunya di belakang. Nah, maksudnya gini, awalnya itu ngawalinya tahun 2020 berarti atau 2021? 2020. Jadi sebelum selondok kita juga pernah bawang merah. Goreng. Belanja bawang merah di Nganjuk dijual di Blitar. Oh. Masya Allah nekat juga kayak itu. Dilempar ke pasar-pasar atau ke toko-toko gitu. Setelah berjalan wah ternyata berat. Apa Pak tantangannya kalau di bawang merah? Ya kan kita pemain baru, pasti kalah sama pemain lama. Kita mainnya cash, ketika kita main ke toko-toko, wah bayarnya Kurang bagus. ulur gitu. Nah Pak Budi, dalam 3 tahun dari 2020 sekarang kan 2024 berarti menjelang 4 tahun ya. Itu gimana? Bagus nggak prospek selondok di Blitar? Selondok arum ini gimana yang Pak Budi rasakan? Alhamdulillah prospeknya bagus. Karena memang kuliner itu kan yang penting mempertahankan rasa ya, kualitas mutu. Walaupun tadinya itu ya karena belum ada ilmu ya, ketika kosong
kita nyari produk lain. Akhirnya bikin kapok waktu itu. Akhirnya sekarang ketika musim hujan gini, walaupun nggak ada barang, akhirnya tetap nggak produksi daripada merek saya rusak kayak gitu. Setelah Mending kosong daripada asal-asalan. Kita cari supplier lain yang belum tahu kualitasnya. Kualitasnya gitu. Alhamdulillah yang tadinya dulu waktu diliput itu masih murni pedagang ya. Sekarang sudah mulai bisa pedagang plus-plus. Bisnis. Peningkatan bisa bumbu kayak gini kayak gitu. Dan kedepannya mudah-mudahan bisa punya pabrik sendiri. Amin. Gitu. Ini berarti masih mendatangkan selondok mentahnya mendatangkan dari Magelang. Iya masih datangkan dari Magelang gitu. Berarti itu selondok mentah juga jual mentahan juga enggak kalau Pak Budi? Iya. Oh jual mentahan juga. Jual mentah juga. Itu kalau misalnya goreng di rumah sendiri dari Pak Budi mentahnya, rasanya bakal sama apa ada perbedaan teknik menggoreng tersendiri? Insya Allah bakal sama, bahkan mungkin lebih enak. Oh kok bisa? Ya karena minyaknya pasti kalau yang rumah tangga kan ada yang bagus, ada yang pakai kita, ada yang tergantung minyak gorengnya juga kan. Oke. Tapi kalau dari sisi rasa, produk saya kan selondok kan termasuk premium ya. Iya. Yang namanya produk premium bagus itu dia tidak merepotkan pembelinya. Jadi gampang digoreng, rasanya enak. Jadi yang beli itu merasa pintar masak, padahal bahannya yang enak. Ini pernah goreng aku mau mekar banget gitu loh. Yeah. Ya kan kecil lah awalnya ya, jadi mekar sekali. Cuma 20 detik aja kok. Langsung dan penak, mudah. Oke. Ya. Tadi lupa ya bapak yang mentah. Gak apa-apa. Ini sekarang kalau nyari gini di mana sih Pak Budi? Apanya? Kontak kalau mau nyari, kalau mau pesan mau selondok, beli, mau pesen itu gimana? Oh iya. Di mana? Di IG atau di Facebook atau di mana? Kalau atau di WA? Teman-teman Blitar sini ya bisa di minimarket, rumah makan. Iya. Kalau di teman-teman yang di luar kota Blitar bisa di IG-nya Selondok Arum. Apa namanya? Selondok Arum. Selondok Arum aja gitu. Atau di TikTok-nya Selondok Arum. Wah ada TikTok sekarang ya. Wah. Jadi memudahkan yang pengen mentah juga. Kan kalau untuk luar kota disarankan mending mentah apa yang mateng Pak? Kalau Pak Budi? Ini kalau yang luar kota untuk mentah boleh, matang boleh. Oh sama aja ya, nggak ngaruh ya. Kalau males mau ini ya udah beli yang matang aja nggak masalah. Tapi bisa ya itu ya. Tadi kan sampai lama juga kan. Ya kalau yang ini insya Allah makanya karena saya bilang bisa karena sudah ada kemasan yang gini. Ya, kalau sudah dulu bisa waktu masih ini Iya ya. Kalau ini kan remuk pun nggak kelihatan ya. Iya nggak rawan. Ini umpama katakanlah pecah telur nanti punya produk selondok itu bisa nyuplai ya. Amin insya Allah. Amin. Nanti kita bikin Mas Surya. Berarti mereknya nanti pecah telur pecah ya? telur nanti jadi promosi tetap telur di sini. Bisa. Disuplai dari Pak Budi. Pak Budi. Memang menariknya itu terutama di posisi sekarang ini Pak ya. Banyak kondisi ekonomi itu sekarang daya beli melemah, banyak teman-teman yang kena PHK. Nah Pak Budi ini udah ngerasain ngerintis lagi, dulu udah pernah ngerintis lagi dari nol dan progresnya positif banget. Kalau Pak Budi itu waktu produk benar-benar baru itu strateginya apa aja Pak? Yang bisa disaranin buat teman-teman yang pengen ngerintis bikin produk ini? Yang pertama harus bikin produk yang benar-benar enak dulu, valid dulu. Kalau makanan harus benar-benar enak ya. Makanan harus benar-benar valid, enak. Ini agak dideketan Pak Budi. Oh, iya. Jadi kualitas produk nggak bisa harus ada itu udah. Harus enak dulu. Oke. Karena percuma kita capek-capek jualan, dia beli cuma sekali, nanti nggak repeat. Jadi pastikan harus enak dulu. Jadi ini bocoran ya. Produk makanan itu walaupun sama, harganya beda-beda pasti dibeli. Produk makanan. Gimana? Contoh ya. KFC. Itu 60.000 aja dibeli kan? Ya. Terus yang pinggir jalan 5.000 aja dibeli. Iya. Begitu juga pecel. Pecel pun juga nggak standar harganya. Ada yang 3.000 sampai yang 15.000, 20.000. Ada yang dekat, ada yang jauh. Walaupun harganya 15.000, walaupun di Tulungagung ya kan, pasti diparani itu. Kalau yang pecinta kayak gitu, makanya kuliner itu rahasianya di situ. Kalau enak itu pasti dibeli. Pasti dibeli kalau enak. Bikin kangen dulu lah karena gitu, enak kita jadi kangen pengen beli ini. Nah permasalahannya gini Pak Budi, kadang-kadang untuk memastikan harga enak itu butuh beberapa kali uji coba kan. Uji kali riset. Kadang-kadang yang teman-teman pemula itu modalnya terbatas.
Itu solusinya gimana kalau Pak Budi sarankan? Yang pertama ketika kita katakanlah mau bisnis peyek mungkin atau pecel. Kan nggak harus bikin sendiri. Pasti kita bisa riset sambal pecel paling enak mana. Kan kita bisa rebranding kayak selondokan kayak gitu juga kan. Ya setelah kita ketemu kita standar bisa bikin kayak gini enggak, kalau bisa kurang lebih seperti itu. Jadi enggak harus jual punya sendiri juga. Harus produksi benar-benar dari nol gitu, enggak perlu bisa gitu ya. Enggak perlu, itu nanti. Selondok pun juga sampai saat ini juga masih mendatangkan bahan mentah yang dipilih, yang diriset berdasarkan yang terbaik gitu ya. Betul. Akhirnya kalau kita sudah mampu kan kita bisa menekan suppliernya. Sama enggak, kalau enggak gini enggak usah kayak gitu. Jangan ditekan lah Pak, sama-sama menguntungkan. Standar. Iya. Gak nanti ditek lah. Iya. Tidak, ini biar biar jadi kenang-kenangan. Jadi seperti itu. Kalau sudah riset, enak, udah. Karena bismillah aja. Terus dulu saya juga nggak yakin, walaupun enak pun kadang nggak yakin. Cuman karena saya punya orang tua, ibu saya itu memang pedagang ulet, jadi akhirnya bisa berhasil. Pokoknya ibu saya itu dulu goreng, bungkus banyak dulu awal-awal itu. Wes pokoknya dolen, diomeli terus. Selondok juga? Iya, waktu saya dibimbing oleh ibu saya selondok ini. Oh gitu? Ibu asli? Ibu di Magelang? Jadi sampai kita itu sanggar pulang kok banyak selondok, jadi kita jual terus akhirnya. Kalau nuruti, kalau nggak ada yang bimbing, nggak ada mentor, pasti itu jenuh, pasti nggak semangat. Pasti itu. Berarti dalam hal ini mentornya Pak Budi yang pertama malah ibu itu ya? Iya, yang maksudnya yang harus kudu dijual terus nggak boleh tidur, bahkan minggu pun jualan terus jam 3 jualan di pasar Templek, Masya Allah. Pokoknya keuletan itu memang penting. Dan itu harus konsisten. Kebanyakan pelaku UMKM kan nggak kayak gitu. Contoh lah, mungkin di samping jenengan, tetangga jenengan sering kita temui itu dia penjual kolak roti atau penjual sego pecel laris, ya kan? Kadang jualan, kadang enggak. Kadang kalau libur seminggu, sebulan kadang pernah enggak lihat kayak gitu misalnya. Iya, jadi memang harus konsisten. Tapi memang harus ada orang yang ngoprak-ngoprak. Kalau enggak ada, Masya Allah. Iya, soalnya dorongannya dari dalam. Ya kayak mungkin jenengan punya bisnis kan kayak gitu kan, kalau enggak ada yang ngoprak-ngoprak itu, santai lah. Iya sih. Kalau saya sih kebetulan nggak ada yang ngoprak, saya semangat sih. Saya yang ngoprak-ngoprak Mas Agung. Iya, makanya ngoprak-ngoprak Mas Surya. Kalau ya karena jenengan bisnisnya sesuai passion, seneng. Kalau saya kan betul-betul baru. Lodok kan, terus banyak godaan. Betul juga ya. Tapi Mas Surya juga passion sebenarnya, tapi tetap tak oprak-oprak. Kalau Mas Surya mungkin kambingnya atau dombanya mungkin kan pasti ada itu. Kalau nggak ada yang ngoprak-oprak, saya alhamdulillah ada. Ibunya itu. Dijual terus jadi sebenarnya. Iya, akhirnya tiap hari goreng ya mau nggak mau harus dijual. Gitu. Kalau enggak, itu betul sekali. Iya. Nah waktu awal jualnya itu gimana Pak? Pemetaannya Pak, atau punya target hari ini harus kemana gitu gimana Pak? Kalau penjualannya alhamdulillah kita kan sudah punya pengalaman jadi salesman. Ya, kalau jualan kan dia tinggal lebih masukin aja. Udah karena udah kenal sama toko-toko itu. Kan tadinya dia bilang, "Mas, pesen ini." Waduh, aku sekarang jualan sendiri. Opo, kerupuk wes bagus. Daripada melu orang wes produkmu kayak ngarep. Bayangkan kalau kita nggak kenal, mungkin produk kita taruh belakang. Karena produk itu, kalau produk ya ini ilmu ya. Kita bikin produk, yang susah itu masukin ke tokonya. Maksudnya toko yang laris ya. Karena kalau produk sudah masuk di toko, dia itu bisa ngomong. Toko aku. Kalau udah di toko kan. Ya, udah ada di toko. Apalagi sama toko tambah direkomendasikan. Iki enak. Itu otomatis. Jangankan produk, obat aja percaya toh. Iya. Jangan ke toko sebelah. Wah aku mumet. Iku loh ultra flu. Pasti kita pasti lebih percaya omongannya penjual. Jadi itu sih nggak begitu kesulitan karena udah pernah sales itu sih. Jadi bangun relasi dulu itu. Koneksi. Kira-kira menurut Pak Budi misalnya buat benar-benar teman yang sebelumnya pekerjaannya atau belum punya pengalaman di bidang sales dan belum punya relasi. Belum relasi itu seperti yang dilakuin apa Pak? Ikut kerja distributor. Oh gitu tipsnya itu ya. Kan masih muda, saya ikut distributor umur 40 tahun loh, masih diterima loh. Waktu di sini Blitar itu ya? Kan umur berapa? 39 tahun. 2005. Tetap diterima? Diterima.
Jadi sales itu pasti terima. Gajinya juga lumayan ya jadi sales. Bisa untuk menghidupi. Tapi Pak Budi kan udah ada subsidi dari gajinya ya saya kerja di distributor ya cuma niatnya sekolah dibayar. Bukan berkarir ya Pak? Iya, bukan maksudnya berkarir, bagi yang pemula itu. Buat pemula tadi berarti Masih juga Cukup ya, bisa lah untuk Bisa. minimal memang nggak usah mengharapkan gaji ya. Iya, cukup. Tapi untuk Iya. bensin lah ibaratnya masih cukup. Cukup bensin sama am gitu. Nanti kan kalau udah menguasai toko, teritori kan enak. Kan jadi tahu toko yang ramai mana, yang sepi mana. Berarti hati-hati para teman-teman distributor itu yang ikut jenengan itu mau Ya gini Mas, nggak hanya distributor. distributor. Perusahaan UMKM juga hati-hati dengan para pekerja baru. Oh gitu ya. Barangkali dia cuma nyuri ilmunya juga bisa banyak. Tapi Jadi, gimana mensiasati seperti itu? Ya nggak masalah. Nggak Kalau masalah lah rezeki ya. kan nggak masalah. Rezeki juga masing-masing. Iya, gitu. Entah nanti kalau dia dapat rezeki, insya Allah kalau kita ikhlas dapat pahala jariah. karena ilmu yang bermanfaat. Iya. Ya kan? Jadinya bisa berkelanjutan. Cuma memang berarti buat Pak Budi itu jadi sales atau marketing itu bukan tantangan ya Pak? Memang udah dunianya Pak Budi? Iya udah dunianya malah alhamdulillah sekarang sudah tahu juga ilmu-ilmu tentang ekspor itu ternyata juga mudah juga jadi tahu juga kayak gitu kan. Iya. Itu sebenarnya saya dapat bocoran juga katanya ini sudah siap ekspor secara quality, cuma secara quantity Pak ya. Iya makanya saya mundur lagi gak jago kan. Jadi memang harus nabung dulu supaya kita bisa punya. Ekspor kemana pengennya? Ekspor mentah pun bisa diterima kalau misalnya ke Arab Saudi kan juga banyak juga. Oh iya. Malaysia kayak gitu kan. Snack-snack kayak gini kan masih, apalagi kan sekarang kan trennya dunia itu kan dihitung makanan itu Mas. Dihitung? Kalorinya kan kebutuhannya sekarang kan dihitung. Oh iya. Jangan kan di Selondok kita kan sudah terhitung kandungannya segini insya Allah. Kalau dibanding yang ini kan snack tradisional bebas gluten insya Allah peluangnya Masuk masih gitu ya. bagus gitu. Nah aku tadi masih penasaran sih Pak Budi, maksudnya ini dapur enggak apa-apa ditanya, maksudnya dapat tadi kan ditarakan 19 juta, nah sekarang setelah di Selondok ini apakah sudah menyamai dari Insya Allah kalau modalnya ada menyamai ini cuman karena kita memang anti pinjem-pinjem ya jadi memang cukup lah kayak Cukup gitu. ya. Ya. Oh iya. Tapi lebih apa Pak? Lebih tenang, Lebih dekat tenang, orang tua, dekat anak-anak bisa Tapi cukup ya Pak ya? Insya Allah cukup. Tapi kalau untuk ini Pak, untuk nasihat atau masukan buat teman-teman yang bagi mereka itu, buat saya sendiri, marketing atau sales itu momok tersendiri. Saya tipikal yang takut untuk jualan. Mungkin apa karena bawaan introvertnya, kalau mau cari pembenaran itu bawaan introvert. Kalau Pak Budi kok bisa punya mental sales yang kuat. Itu dulu belajarnya atau dapat bimbingannya gimana itu Pak dulu? Yang pertama ya mungkin terpaksa aja ya. Tapi ya gitu. Kan memang orang tua saya juga pedagang semua, kakaknya pedagang semua. Jadi ya minimal dulu SD juga sudah jualan juga kayak gitu. Karena kepepet. Jadi lebih itu apalagi sekarang sudah ada ChatGPT kan jadi enak sekarang kan. Ada apa? ChatGPT. Apa gunanya? Saya itu tanya-tanya kan gimana cara meningkatkan Selondok Arum. Jadi ChatGPT saya itu sudah menguasai saya karena saya kenalan dulu. Saya Budi umur sekian, jualan saya ini kendala ini. Jadi dia akhirnya mereka jadi kalau malam itu saya sering tanya ChatGPT jawabannya betul-betul plek ketiplek. Oke. Sesuai dengan Kami bisa tanya-tanya ChatGPT itu. Berarti jelaskan Pak Budi kondisi sampean kayak gitu, nanti dia bisa memberi jawaban sesuai rekomendasi. Kebetulan juga Mas Surya juga sudah sepertinya. Iya Pak Budi berarti memanfaatkan AI itu tadi untuk itu. Memang menurut saya enak sih Mas. AI ini jadi asisten tapi memang jangan sampai bukan dia yang ngambil keputusan. Bukan dia meng-drive, tapi kita yang memanfaatkan dia. Dia cuma teman brainstorming. Menurut saya kalau saya makainya itu buat teman mikir bareng. Ketika ide lagi buntu, kita bisa brainstorming bareng dia. Oh ini masuk, ini masuk, ini masuk, yang ini enggak. Kalau kurang kita bisa, soalnya enaknya kita itu bisa nanya sepuasnya tanpa ngerasa sungkan. Kalau sama orang atau mentor, aduh ini jam segini, nanti dia tidur, aku nanti nanya. Terus ini kalau ini enggak, ChatGPT mau tanya kita apa enggak bakal emosi. Itu enaknya. Jadi saya juga, tapi mesti betul kata Pak Budi, saya juga ngasih peran ke dia. Saya ini apa, dia ini sebagai apa. Kondisinya juga ya. Supaya nanti jawabannya juga menghasilkan jawaban yang bagus karena itu tergantung pertanyaan kita. Ketika pertanyaannya ibaratnya sampah ya hasilnya itu bisa jadi sampah juga. Karena di dalam ChatGPT itu juga ada hallucination-nya. Dia halu, ada halunya.
Ada fitur halu, memang dia terkesan lebih natural tapi di situ ada halunya. Jadi nggak bisa tuh kita 100% percaya sama kata-katanya, itu harus kita konfirmasi, kita cek ke internet lain. Tapi kalau untuk nyari ide itu kan memang perlu halu, kita perlu imajinatif. Nah di situ ada bagusnya ChatGPT, akhirnya nggak kaku, tapi kelemahannya halunya itu kalau nyari fakta itu kita harus konfirmasi lagi gitu sih. Jadi saya juga pakai itu untuk nyari ide sama kayak Pak Budi itu. Jadi itu kepake banget ya Pak ya. Saya detail, saya pakai yang gratis atau berbayar? Gratis dulu. Oh gratis aja sudah bagus ya? Bagus, tapi ya itu berbatas. Kalau kita pertanyaannya udah setengah jam, nanti nunggu lagi. Kalau langsung nanya terus ya jawabannya berubah. Jadi ngawur dia. Nanti ada informasinya, ini sudah habis. Oh udah habis itu ya? Ini nanti nunggu kalau mau kembali ke jawaban sesuai tema, nunggu 4 jam lagi seperti itu. Oh gitu. Kalau yang gratis. Gratis. Tapi nggak sampai nunggu besoknya, paling 3 jam kita sambil apa dia udah balik lagi, kita bisa pakai lagi. Saya kebetulan pakai yang bayar sih Mas. Bayar. Aman. Lebih enak. Ya. Kalau ini Pak, ada nggak cerita yang paling berkesan waktu masih merintis atau pas selama merintis selondok? Keliling jualan selondok, itu yang menurut Pak Budi paling berkesan itu ada nggak cerita itu? Ya waktu awal-awal aja sih. Ya itu jadi gimana itu? Saya merasa berdosa. Jadi berdosa? Iya kan, kalau bagi orang Islam, anak laki-laki itu kan tanggung jawab orang tua. Iya. Anak perempuan juga iya kan? Lain, anak perempuan tanggung jawab laki-laki. Suaminya. Tapi kan di depan di halayak umum disalahartikan bahwasanya laki-laki itu milik ibunya. Padahal yang betul anak laki-laki itu milik ibunya dalam hal kalau dia nggak bisa menafkahi istrinya, ibunya, anak kakak-kakaknya misalnya saya mati ya, itu adik saya juga tanggung jawab yang laki-laki itu menafkahi istri saya. Oh istri. Bentar aku masih belajar ngepleng. Iya coba pelan-pelan Pak. Oh iya. Jadi gini. Anak laki-laki maksudnya kita? Ya anak laki-laki. Ini anaknya Pak Budi atau Pak Budi sebagai anak? Ya saya sebagai anak. Oh ya itu berkewajiban? Itu masih tanggung jawab ibunya, artinya seperti itu. Bukan milik ibunya tapi tanggung jawab ibunya. Jadi misalnya saya susah, terpuruk. Itu masih tanggung jawab orang tuanya. Anak-anakku, istriku yang nanggung masih orang tua saya. Orang tua, oke. Terus? Tapi yang terjadi di masyarakat kan enggak. Anak laki-laki itu milik ibunya. Paham? Jadi akhirnya itulah yang bikin bentrok istri sama mertua itu seperti itu. Jadi sebenarnya itu laki-laki itu milik ibunya ketika dia enggak mampu. Laki-laki enggak mampu menafkahi istrinya gitu loh. Contoh katakanlah saya enggak mampu menafkahi istri. Terus? Ya ibu sampean bertanggung jawab supaya sampean bangkit lagi sukses. Oh ibuku bertanggung jawab kepada aku. Iya, untuk iki kudu anak bojo kudu tanggung jawab. Oh gitu, saya baru tahu ini sih. Ya. Terus kalau kaitannya sama Pak Budi ngerasa berdosa tadi? Ya ibu saya sudah tua, 65 tahun, yang mungkin sudah keriput masih bantu ekonomi saya, bantu goreng, bantu jualan di pasar Templek jam 3. Harusnya kan sholat tahajud atau apa gitu. Setelah harusnya itu enak ya, akhirnya setelah kan waktu itu saya jualan di pasar Templek, hujan kan nggak punya lapak toh. Saya lihat ibu saya itu, wah, Masya Allah, Mak, wes saya rasanya pasar Templek nih Mak. Awalnya saya nggak titip awalnya, ya titip, tapi masih kan awal-awal kan masih belum laku. Akhirnya Mak, saya ini Mak daripada golek donyong ini ki, mending sholat tahajud weh. Angkat tangannya, aku tak sesuk keliling. Akhirnya ibu sholat tahajud, istri tahajud, kita jualan di toko-toko, alhamdulillah akhirnya jalan. Setelah itu 6 bulan ibu saya pulang ke Magelang. Wes, kowe tak delok wes. Kesini? Iya kesini 1 tahun ngajar. Bela-belain bantu Pak Budi babat di sini, itu ibunya ikut ke sini. Oh saya kira coba di Magelang loh tadi. Iya di sini. Babat betul? Babat betul dari awal. Berarti bukan hanya doa, bukan apa, hadir di sini ya? Makanya itu, makanya saya bilang mentor tuh, kalau gak ada ibu, ya kalau gak ada Allah ya kemudian ibu, ya males tuh. Kadang pas sepi pasti dia, males, itu pasti itu. Wah akhirnya gak lanjut. Karena ada ibu, sengoyak-oyak terus, kan manusia kan tabiatnya males, turah-turu kan. Tangi-tangi nangis, didol-dol kudu. Jadi alhamdulillah
Seperti itu. Kurang lebih itu. Jadi luar biasa ya. Iya, tadi juga tak kira itu di Magelang aja. di sini 1 tahun. Sampai 1 di tahun di sini. Babat. Ya kan anak kami 3 ya kan. Yang tadinya di sini tiba-tiba jebret sini ya kan, apalagi kondisi sosial. Tahu sendirilah perlakuan yang nggak punya duit gitu. Jadi wah, di mentalnya di situ. Oke. Gak cuma doa tapi juga pakai supportnya tenaga sampai jam 3 pagi. Dan itu yang membuat Pak Budi kayak merasa merasa wah kok aku pengen ngerepotin gitu ya. Gitu akhirnya. Tapi alhamdulillah sekarang sudah pulang dan Pak Budi bisa survive sendiri ya. Alhamdulillah ya, bisa ngirim juga bulanan. Wah. Seperti itu. Pak Budi ini kayaknya juga tipikal orang yang taat pada ayah ibunya ya. Iya, itu karena berbakti sama orang tua atau durhaka sama orang tua itu kan cash. Maksudnya cash gimana? Cash apanya? Pahalanya cash, azabnya juga cash. Langsung kontan. gitu juga. Kalau dapat pahala juga kontan, kalau dapat azab juga kontan. Cash. Makanya enggak akan kita temui orang yang durhaka sama orang tua itu sukses, gak ada. Tapi betapa banyak orang yang berbakti sama orang tua itu pasti sukses itu kayak gitu. Tapi kan berat, namanya berbakti sama orang itu berat. Berat. Jadi nggak ada pilihan. Ya, kalau mau sukses ya berbakti. Nggak ada akhirnya pilihan. saya menemukan quotes. Gimana itu Pak? Kebanyakan manusia ya itu kan selalu menyalahkan orang tuanya kan. Nggak adil lah ini kan. Ya. Nah, akhirnya dia menghukum. Wah, malas lah Rono kayak gitu kan. Padahal tugas kita itu kata Allah kan cuma berbakti. Nabi Ibrahim aja walaupun bapaknya itu membuat patung terus berbakti. Tugas kita itu berbakti sama orang tua. Adapun menghukum tugasnya Allah. Itu aja kuatnya. Insya Allah sukses. Gak usah kita yang menghukum. Nanti kita juga dibalas sama anaknya dihukum. Menghukum orang tua itu gimana sih konteksnya? Ya kadang kan banyak kasus kan. Malas tidak pernah ke sana. Itu dalam rangka menghukum orang tua? Ya intinya gak berbakti lah. Maksudnya menghukumi, bukan hukum ya. Menghukumi orang tua lah, membahas dendam gitu loh. Wah orang tua aku gak pernah rene, malas misalnya merasa pilih kasih lah. Terlalu sana-sana enggak. Kadang saya itu dulu wah orang pengennya wong tua melu kita ya kan. Tapi wong tua ini betah gelem ora melu dhewe lah itu. Mendingan ra melu kita nih tetap mendoakan gitu. Kadang memaksakan ego kita. Pak Budi kalau definisi berbakti pada orang tua, perspektifnya Pak Budi itu gimana? Saya bahagia melihat orang tua bahagia. Pak Budi bahagia melihat orang tua bahagia. Ya jadi bahagia itu enggak harus dia ikut kita. Tapi intinya pengennya apa? Gitu. Jadi berdoakan aja, bisa mendoakan, bisa ngirimi duit gitu kan, itu aja sih. Dulu sebelum ikut komunitas ya melu kita gitu, ada yang ahli kan mungkin masih memperkerjakan orang tuanya ya kan. Alhamdulillah, cukup Pak Surya, sepertinya juga mulai hujan dan studio kita kebetulan belum anti suara hujan. Masih bocor banyak suaranya. Pak Budi terima kasih sudah hadir di Goyang di Pecah Telur. Ada yang mau disampaikan lagi? Mungkin itu aja Mas, buat satu aja ya buat teman-teman yang merintis, yang mungkin sekarang banyak ya pemecatan di mana-mana. Cari produk, nggak harus bikin sendiri. Di sekitar kita banyak. Kita cari yang paling enak, kita kemas sendiri, kasih merek sendiri, jualan sebanyak-banyaknya sambil belajar kalau bisa bikin produk yang kita jual. Terus ya berdoa, menjaga hubungan baik dengan Allah, pasangan sama kedua orang tua, insya Allah pasti ada jalan keluar dari Allah. Mungkin dari saya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ditutup sama Pak Budi. Sampai jumpa minggu depan. Alhamdulillah. Pas soalnya Pak, kalau hujan dewer sini berisik. Jadi masih tetap masuk dan kita malah bengok-bengok kalau ngobrol.